berada di titik sukses sekarang? Awalnya ketika saya coba untuk membuka usaha sendiri waktu itu, saya masih ikut kerja dengan orang dengan berbagai posisi yang pernah saya duduki. Yang pertama itu pas awal karir saya setelah saya selesai lulus kuliah, itu saya pernah sempat menjadi karyawan di salah satu distributor perusahaan consumer good, perusahaan istri waktu itu kurang lebih sekitar 3 tahun. Sistemnya itu by project, dan setelah itu saya masih tetap untuk cari banyak pengalaman lagi di dunia manajemen dan operasional serta di marketing dan pemasaran, sampai akhirnya pada titik saya nemu celah atau peluang bisnis untuk mendirikan usaha sendiri sampai saat itu. Nilai-nilai kebaikan Fasta Pikul akhirat apa yang selalu dijaga? Kalau untuk nilai-nilai kebaikan yang sering saya jaga, yang pertama itu selalu punya keyakinan bahwa perbuatan baik akan mengarah ke kebaikan juga. Jadi istilahnya kita berbuat baik tanpa pamrih, tanpa membalas kebaikan, untuk tanpa mengharap kebaikan dari balik dari lawan tersebut. Poinnya yang pertama, satu amalan yang sering saya lakukan, perbanyak sholawat dan sering melakukan kebaikan, memberi kepada orang lain yang membutuhkan, serta bersikap dan berucap yang baik. Itu sih. Kebiasaan etos kerja apa saja yang diterapkan? Disiplin, jujur, gigih, pantang menyerah, amanah, dan lain-lain. Kalau mengenai etos kerja yang baik yang bisa kita terapkan, yang pertama, satu, disiplin waktu itu paling penting. Karena kalau melihat habit kebiasaan orang yang ada di sekitar kita tuh, ketika mereka memang sudah biasa kerja di satu tempat, dan ketentuan SOP operasional perusahaan biasa diterapkan, itu banyak karyawan yang memang sengaja datang telat, entah itu lebih belakang 5 menit atau 10 menit. Itu biasanya habit atau kebiasaan mereka. Meskipun itu sudah diterapkan, namun etos kerja kayak gini sepertinya masih banyak dilanggar oleh beberapa orang atau beberapa individu gitu. Jadi saya sarankan ketika orang sudah memiliki etos kerja yang baik, cukup dijaga untuk kedisiplinannya gitu, tetap valuable dan tetap dapat dipercaya meskipun tanpa pengawasan dari atasan maupun dari perusahaan sih, dari pihak manajemen. Jadi tetap biasakan untuk berbuat baik dimanapun maupun di tempat kerja tanpa pengawasan dari perusahaan. Tantangan apa yang paling berat dan bagaimana cara beliau mengatasinya? Kalau tantangan paling berat ketika mau membuka usaha, yang pasti kalau untuk orang yang awam yang baru memulai atau start di dunia bisnis atau membuka usaha baru, itu pertama itu di perizinan. Karena saat ini ketika kita mau mendirikan perusahaan, itu banyak pihak atau banyak lembaga instansi pemerintahan yang sebenarnya mereka cukup kooperatif sih, tergantung dari dananya masing-masing. Cuman yang saya alami banyak yang atau cukup kooperatif, meskipun saya juga dengar dari teman sendiri pribadi ada sounding mungkin kalau untuk buka perizinan tersebut cukup sulit gitu, apalagi masuk ke sistem perdagangan di pemerintahan, contohnya kayak e-katalog gitu. Nah ini saya coba untuk berusaha bikin administrasi atau strukturalnya dari step by step, itu coba saya bikin. Terus dari kendala tersebut, di titik kedua itu titik terberatnya mungkin barangkali dalam segi untuk modal ya. Kalau modal mungkin karena di sini sistem yang biasanya dipakai oleh pemerintahan di katalog itu, pemerintahan biasanya itu mereka pembayarannya itu by tempo. Jadi mereka hutang dulu, istilahnya bayarnya 30 hari atau sesuai dengan perjanjian sih. Terus untuk unit sendiri bagi kita yang pemodal kecil, hal demikian cukup agak memberatkan. Jadi harapan kami next ke depannya, ketika kita sudah mau berusaha atau coba berusaha di sistem e-katalog, untuk paymentnya mungkin saya rasa bisa dipersingkat gitu. Jadi ketika mengembangkan usaha ini ada kesempatan lain untuk membuka open market yang lain. Apa
pesan narasumber untuk siswa agar menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat? Yang pertama mulai dari sekarang ketika sekolah, siapkan mental dan siapkan prepare lainnya, terutama di dunia relasi atau di dunia bisnis. Jika mungkin kalau suatu saat next mau bikin usaha sendiri dan lelah jadi karyawan, saya sarankan perbanyak relasi, sekolah di bidang yang diinginkan, terus siapkan budget atau dana untuk mau buka usaha yang sesuai dengan kemauan dan skill masing-masing. Terus yang ketiga, tetapkan hati untuk selalu connect dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, minta support sama keluarga ketika ada niatan mau buka usaha. Dan yang pertama yang penting itu perbanyak relasi dan teman bisnis itu.